أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, pemilik dunia, pemilik langit yang telah menciptakannya dan seluruh isinya gitu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyanal Karim, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya, dan sampailah kepada kita yang semoga selalu taat pada ajarannya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang begitu menegangkan ini ya, saya sendiri gitu. Entah kenapa, ya perasaan saya sendiri sekarang gitu ya. Yang sebelumnya begitu semangat gitu kan, karena begitu bagusnya antusias seorang teman gitu yang mendorong saya untuk kultum kembali di kesempatan hari ini ya. Awalnya itu emang begitu semangat ya, karena teman-teman sangat antusias ya terhadap saya. Tapi setelah saya berada di depan gitu ya, gemeteran gitu. Entah kenapa gitu ya. Mungkin karena ada Ustadz gitu ya. Ustadz. Jadi izin Ustadz gitu. Ya teman-teman, insya Allah pada kesempatan kali ini kultum kali ini saya akan membahas tentang yang pernah saya sampaikan dulu ya. Nah karena dulu gak ada santri baru, insya Allah saya akan sampaikan kembali gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selaku manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita beserta jin gitu kan, untuk beribadah. Tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam kita beribadah, ada kalanya kita dalam masanya malas gitu kan. Ada masanya putur, ada masanya kita menurun gitu kan. Nah, di masa ini kadang yang disebabkan ya, yang biasanya ada sebabnya karena adanya godaan dari setan ya kita. Selain dari itu juga dari hawa nafsu kita sendiri gitu. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana faktor pendorong timbulnya sikap saling membenci. Yang pertama yaitu tipu daya dari setannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Rasul untuk kepada umatnya, wa kulli ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulu lati hiya ahsan. Hendaknya mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Kenapa gitu ya?
Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengucapkan perkataan yang baik. Karena sesungguhnya yang tadi saya sebutkan ini akan menimbulkan suatu sikap saling membenci. Karena kalau lisan kita tidak baik ya, di sanalah setan akan berperan gitu kan. Karena inna syaitona yang zagu bainahum. Setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka gitu. Karena setan itu musuh yang nyata bagi setiap manusia. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua yaitu marah. Marah juga akan menimbulkan kita saling membenci terhadap teman. Kenapa gitu kan? Karena ya udah jelas gitu kan. Marah itu adalah faktor kunci dari setiap kejahatan gitu. Nah, kalau kita marah gitu kan, kita marah terhadap teman. Contoh kan saya sendiri gitu ya, marah gitu, marah kepada kakak kelas gitu kan. Ya itu kan luknut banget gitu kan, marah kepada kakak kelas, otomatis kan bukannya yang kakak kelas nurut gitu kan, tapi malah saya sendiri yang kena gitu ya. Terus kalau saya marah kepada adik kelas gitu kan, contohnya di sini kepada Maskur, ya saya tuh berpikir sendiri kan, Maskur ya kan contoh adik kelas gitu kan, tapi saya berpikir sendiri umur beliau lebih tinggi dari saya gitu kan, jadi saya menghindar lagi ya dari sifat marah gitu. Terus apalagi kalau saya marah kepada yang seangkatan gitu, contoh kan saya marah kepada Ali gitu kan, saya marah kepada Ali, oh yang ujung-ujungnya tuh bukan saya sendiri yang menang, tapi saya sendiri yang babak belur karena dipukuli sama Ali kan. Karena begitu sangarnya Ali gitu. Terus apabila ke Leon gitu kan, saya marah ke Leon. Bukan saya yang menang, tapi karena ya lisan saya yang kaku gitu kan, dibandingkan Leon yang begitu Masya Allah dalam berkata-kata gitu kan. Jadi saya sendiri ya, saya terhindar lagi kan dari sifat marah. Terus saya marah ke Adit gitu kan. Marah ke Adit, mencoba marah ke Adit. Gak bisa ya, pasti gak bisa ya. Lihat dari badannya juga udah serem gitu kan Adit mah. Canda ini. Cuma ya permisalan gitu Adit. Jadi kita harus menghindari dari sifat marah gitu kan. Karena Rasul juga mengatakan, gimana? La taghdab ya. Ya itu. Dulu saya pernah salah dalam mengucapinnya. Jadi saya menanyakan dulu. La taghdab ya. Janganlah kalian marah gitu kan. Terus yang selanjutnya yaitu yang ketiga hasad ya. Kenapa hasad juga dapat menimbulkan kita saling membenci gitu. Tentunya hasad yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan dari seseorang. Nah, apabila kita mengharapkan kenikmatan dari seseorang karena sifat kita yang hasad terhadap teman gitu kan, otomatis kan teman yang kita hasadi akan marah gitu. Apaan sih dia sirik-sirik wae gitu kan? Sirik gitu kan, iri wae gitu kan jelema teh. Nah, padahal Rasulullah pernah juga menjelaskan di dalam At-Tibyan ya, disebutkan dalam hadis nomor 6 bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu an disebutkan la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad yang diperbolehkan yang kecuali illa fisnatain gitu kan. Kecuali hanya ada dua. Yang pertama yaitu rajulun atahullahu Qur'anan fahuwa yakumu anna alaili wa anna an-nahar. Yang pertama yaitu terhadap orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman Al-Qur'an dan ia mengamalkan siang dan malam gitu kan. Nah, yang diperbolehkan itu hanya itu gitu. Iri terhadap orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman Al-Qur'an dan dia itu mengamalkan di siang dan malamnya gitu kan. Contoh kan kita di sini yo, alhamdulillah gitu banyak orang yang bisa kita iri hasadi gitu kan, orang yang bisa kita pedomani gitu kan. Di sini penghafal Al-Qur'an semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pemahaman juga ya. Seperti akang-akang semua gitu kan. Nah, itu yang ketiga hasad. Yang keempat yaitu berlomba-lomba dalam hal duniawi. Nah, kenapa sih
di dalam kita saling membenci, berlomba-lomba dalam hal duniawi ini dapat menimbulkan kita saling berselisih. Tentunya ya, dunia ini hanyalah sebatas, ada yang menyebutkannya, dunia ini tiada lain ibaratkan seperti bangkai yang penipu gitu. Yang dikelilingi oleh anjing-anjing ingin, gogok-gogok yang ingin. Jadi yang dikelilingi oleh anjing-anjing yang ingin menariknya gitu kan. Apabila kita menghindari, otomatis kita akan selamat. Dan apabila kita ikut menariknya, maka kita tidak lain adalah sama dengan anjing tersebut ya, yang mengelilingi bangkai tersebut gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Muhammad juga, terus di surat Al-Hadid ya, dalam ayat 20 ya Dit. Masya Allah, ini dikasih tahu Adit nih. Ya, yang disebutkan bahwasanya innamal hayatud dunya laibu walahu. Bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, hanyalah canda gurau gitu kan. Terus di surat Al-Hadid juga, i'lamu annamal hayatud dunya laibu walahu wazinatu wa tafakhurum bainakum, dan seterusnya, dan diakhiri juga dan dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur kan. Yang disebutkan bahwa kehidupan di dunia itu kehidupan di dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara gitu ya, teman-teman. Kesenangan, iya benar ya. Wamal hayatul dunya illa mata'ul gurur. Ya. Jadi jangan sampai kita terperdaya gitu, terperdaya sama yang namanya harta gitu. Sama yang namanya tahta gitu. Dengan pasangan gitu ya. Kita harus menghindari lah. Jadi kalau kita menginginkan dunia, tentunya ya segitunya gitu ya yang ada di dunia gitu. Tapi jika kita menginginkan akhirat, bukan akhirat saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dunia juga dan isinya akan dikasihkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, teman-teman, untuk mempersingkat, yaitu ingin popularitas dan jabatan. Nah, ini juga dapat menimbulkan ya sikap saling membenci. Dan yang terakhir, banyak canda. Banyak canda juga ya. Kenapa sih banyak canda dapat menimbulkan kita saling membenci? Padahal canda itu mengasihkan gitu kan, asik semua gitu kan, bisa happy-happy, bisa ketawa-ketawa ya. Tapi teman-teman, ini sesungguhnya dapat membuat kita saling membenci, dapat juga saling bermusuhan. Kenapa gitu? Bisa diibaratkan seperti garam, teman-teman. Garam saja yang garam sedikit dikasih ke makanan, otomatis kan enak gitu. Tapi apabila garamnya kebanyakan, bukan menjadi enak itu makanan, tapi malah menjadi penyakit bagi kita kan. Pangset kan. Jadi mal enak gitu kan. Jadi penyakit jadi nate. Nah, intina mah teman-teman, jangan sampai kita saling membenci terhadap teman. Jagalah persahabatan kita, jagalah tali silaturahmi kita ya. Tentunya apabila kita saling membenci, dan disebutkan juga dalam hadis, apabila kita saling bermusuhan dan tidak bertanya sampai 3 hari ya, itu akan berdosa ya teman-teman. Juga disebutkan kalau kita saling membenci, habluminanasnya juga gak ada gitu kan, gak ada gitu. Terus habluminallah juga mendapatkan dosa gitu. Maka jagalah kita habluminanas dan habluminallahnya juga teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.